Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hadiansyah, NIM 2006061110012. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip fikih arsitektur dalam perancangan arsitektur. Pengertian fikih arsitektur. Fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada lokalitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat. Kecenderungan bentuk arsitektur bangunan dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Ajab tahun 2012 pasal 922. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa hakikat fikih arsitektur meliputi definisi, objek kajian, pencetus, dan pokok kajian. Menurut Ajab, sebutan resmi bagi disiplin keilmuan ini ada dua. Yang pertama fikih arsitektur atau fiqhul imrati dan fikih bangunan atau fiqhul bunyan. Ulama fikih kontemporer menggunakan nama pertama, sedangkan ulama fikih klasik menggunakan nama kedua. Ajab tahun 1997 pasal 9. Terdapat cukup banyak teori yang membahas tentang arsitektur, baik yang menganggap bahwa arsitektur hanya sekedar terdiri atas ruang, bentuk, dan struktur saja, maupun yang mengatakan bahwa sebuah ruang merupakan unsur paling penting di dalam arsitektur. Sehingga untuk memahami arsitektur diperlukan pemahaman atas ruang. Ada juga yang mempunyai pendapat bahwa arsitektur adalah permainan massa dan cahaya yang luar biasa. Mata kita memang diciptakan untuk melihat bentuk-bentuk yang diterangi oleh cahaya. Cahaya dan bayangan mengungkapkan bentuk-bentuk tertentu seperti kubus, kerucut, silinder, dan sebagainya. Karenanya timbullah anggapan bahwa arsitektur selalu berhubungan dengan bentuk-bentuk yang indah. Pengertian-pengertian tersebut bisa jadi berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ruang lingkup dalam masalah kajian. Selanjutnya, objek kajian fikih arsitektur. Menurut Basya, objek kajian fikih arsitektur adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Bagaimana Basya Khalid Ajab dengan sangat gamblang menjelaskan objek kajian fikih arsitektur sebagai bagian kedua berdiri tegak berdasarkan eksperimen bangunan kota dan arsitektur yang dikembangkan oleh kaum muslim dan berbagai permasalahan seputar kota dan bangunannya yang ditanyakan kepada ahli fikih. Selanjutnya, para ahli fikih tersebut memberikan solusi permasalahan yang selanjutnya secara cepat menjadi prinsip-prinsip umum pembangunan. Berbagai prinsip yang dihormati oleh para penguasa sebab masyarakat luas juga menghormatinya. Bahkan menganggapnya sebagai peraturan syariat. Para ulama fikih telah mendokumentasikan berbagai kaidah fikih arsitektur sejak dahulu kala.
Misalnya Abdullah bin Abdul Hakam, seorang pakar fikih dari Mesir yang wafat pada 214 Hijriah atau 829 Masehi, yang mempunyai karya yang berjudul Fikih Bangunan. Pencabutan hak milik meliputi yang pertama pencabutan secara paksa hak milik pribadi untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan hubungannya dengan bangunan. Pencabutan secara paksa hak milik yang bersifat umum untuk pembukaan atau pembangunan atau perluasan jalan. Pencabutan secara paksa hak milik pribadi untuk merealisasikan kemaslahatan pribadi. Jarani tahun 2006 pasal 165 sampai 166. Selanjutnya, seni dan keindahan dalam fikih arsitektur meliputi hukum seni gambar dalam berbagai variasinya dan hukum seni pahat dan patung permasalahan air dalam pemanfaatan bangunan dan perusakan menjadi meliputi ragam jenis air dan pemanfaatan dalam fikih, prinsip fikih dan kaidah fikih bangunan pemandian umum, regulasi dan pengaturan air dalam fikih arsitektur. Konsep dasar dalam fikih arsitektur meliputi definisi letak bangunan. Perbedaan fikih arsitektur dengan ilmu lain serta keistimewaannya. Dalam beraktivitas apapun, termasuk dalam merancang, seorang arsitek muslim harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar hasil rancangannya memberikan manfaat. Oleh karena itu, dalam merancang mestinya seorang arsitek mengacu kepada prinsip-prinsip di atas. Dalam merancang arsitektur, prinsip-prinsip tersebut dapat kita temukan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam sebagai berikut. Yang pertama, fungsi, yang kedua bentuk, yang ketiga teknik, yang keempat keselamatan, kelima kenyamanan, keenam konteks, dan ketujuh efisien. Kita mulai dari fungsi. Karya arsitektur harus fungsional, artinya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal, menghindari kemubaziran. Seperti telah dijelaskan di atas, kemubaziran atau tindakan berlebih-lebihan merupakan salah satu tindakan yang dibenci Allah dan Rasulullah, serta mengakibatkan banyak kerusakan di muka bumi. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua yaitu bentuk. Bangunan dapat mempunyai tampilan bentuk yang bagus namun tetap fungsional dan tidak berlebih-lebihan, seperti yang dicontohkan oleh setiap ciptaan Allah di muka bumi yang mengandung keindahan sekaligus kemanfaatan, seperti dinyatakan di dalam surat As-Sadd ayat 27. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Selanjutnya, teknik. Bangunan dapat mempunyai tampilan bentuk yang bagus, atau bangunan harus mempunyai struktur dan konstruksi yang kokoh dan kuat.
sehingga tidak membahayakan manusia yang menggunakannya. Allah telah menjadikan benda-benda ciptaannya sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam mendirikan bangunan yang kokoh. Misalnya, bahan baja yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, kami turunkan besi yang di dalamnya mempunyai tenaga yang sangat dahsyat dan berbagai manfaat bagi manusia. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi yang berarti juga kemajuan teknik dalam bangunan dan struktur, arsitek harus mampu menggunakan material-material ramah lingkungan dan yang mempunyai recycling lift yang cepat dan dapat diperbarui, memanfaatkan bahan-bahan daur ulang, serta mampu mengombinasikan penggunaan baja dengan bahan-bahan tersebut, sehingga meminimalisasi material yang terbuang saat proses pembangunan. Yang keempat, keselamatan. Karya arsitektur harus mampu menjamin keselamatan penghuninya seandainya terjadi bencana atau musibah apapun sebagai salah satu wujud ikhtiar. Seperti pesan Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, mintalah selalu keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenyamanan. Karya arsitektur harus mampu memberikan kenyamanan bagi penghuninya sehingga penghuni selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikmat berudara dan pencahayaan alami. Seperti dinyatakan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang keenam, konteks. Karya arsitektur harus mampu menyatu dengan lingkungan di mana arsitektur itu didirikan. Artinya, tidak merusak lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan yang terakhir, efisien. Karya arsitektur harus efisien. Misalnya dengan prinsip luxurious in simplicity. Artinya mewah dalam desain tapi murah dalam pendapatannya, sehingga menghindari kemubaziran. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah saat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya yaitu perintis. Menurut Muhammad Kamaluddin Imam, terdapat dua mazhab Islam yang paling berjasa dalam merintis dan mengembangkan keberlangsungan disiplin ilmu fikih arsitektur. Yang pertama yaitu mazhab Maliki. Di sini ada pembagiannya, yaitu yang pertama Tuwah bin Lis al-Misri menulis kitab Tabul Qadha fil al-Bunyani. Lalu Isa bin Dinar menulis kitab Al-Zidaru. Ali bin Isa menulis kitab Al-Idraru bil Ar.
Mirfoku. Yang keempat, Ibnu Romi menulis kitab Al-Ilanu di Akami Al-Bunyani. Yang kedua, Mahjab Hanafi. Di dalamnya yaitu Marja Thaqafi menulis kitab Al-Hidanu. Dua, Ad-Damagoni Al-Kabir memberi ulasan kitab Marja Thaqafi. Sadrul Syahid menulis penjelasan lebih sistematis kitab Al-Hidanu. Ibnu Syahnah menulis kitab Tasilu At-Tariqi ila Tasili At-Tariqi. Kami Muhammad menulis kitab Riyadu Al-Qasimina. Berdasarkan penelitian bahwa kategori arsitektur meliputi definisi, objek kajian, penyetus, dan pokok kajian menurut adab, sebutan resmi bagi disiplin keilmuan. Sumber pengambilan kajian. Secara umum, sumber pengambilan kajian ilmu fikih arsitektur ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga kaidah fikih. Kita awali dengan pembahasan yang pertama yaitu Al-Quran. Para pakar fikih berpegangan pada Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling-palinglah daripada orang-orang bodoh. Dalam konteks fikih bangunan, para ulama fikih mengartikan lafaz al-urf dalam ayat ini sebagai desain yang berlaku dan disukai oleh khayal luas dan tidak ada menentangnya. Dalam sudut pandang arsitektur bangunan, lafaz al-urfu memiliki 3 makna, yaitu implementasi, model, dan struktur. Interpretasi yang dimaksud oleh pakar fikih dalam menunjukkan sikap hukum yang tidak benar dalam kitab suci dan nabawi. Model makna tersebut diartikan sebagai pengakuan syariat terhadap norma yang berlaku di antar tetangga dalam menentukan batas kepemilikan dan hak. Pemaknaan yang ketiga itu struktur bangunan yang mana paling berpengaruh pada lingkungan perkotaan. Ketika suatu masyarakat menggunakan metode yang serupa terus-menerus dalam membangun suatu bangunan karena adanya suatu tradisi dalam membangun atau terdapat pola tertentu. Selanjutnya al-hadis, yaitu hadis nabawi. Di sini terdapat 2, yaitu hukum dan duniawi. Menurut Adab tahun 1977 pasal 18 menyatakan bahwa hadis nabawi yang dijadikan pedoman oleh para ahli fikih dalam konteks hukum seputar bangunan adalah diriwayatkan dari Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah telah memutuskan bila boleh ada kemanfaatan pribadi namun membahayakan orang lain, sebagaimana larangan membahayakan orang lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku. Al-Kedua ini ND pasal 784. Begitu juga Al-Julhaili tahun 2017 pasal 64 sampai 65. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Anas
secara eksplisit memberi kelonggaran seluas-luasnya kepada masyarakat luas untuk mengembangkan perkotaan dan kehidupan duniawi mereka. Di samping juga menginspirasi umat untuk memperhatikan, mempelajari, dan menguasai ilmu tersebut. Dan yang ketiga yaitu kaidah fikih. Terdapat dua pembahasan yaitu la dororo wala doro dan ad-dororo. La dororo wala dororo. Analisis landasan normatif dan diinterpretasikan secara terminologis. Kaidah ini secara redaksional berasal dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara aplikatif dijadikan dalil oleh para ulama fikih untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer yang tidak memiliki landasan tertulis dari Al-Quran dan Al-Hadis. Baidi tahun 1989 128. Ad-Dororu menurut pakar fikih terbagi dalam 3 makna, yaitu antoni manfaat, mendatangkan kerusakan pada orang lain, serta pengurangan suatu hak. Al-Munafi tahun 1997 pasal 78 sampai 87. Hukum mempelajari fikih arsitektur. Ragam hukum fikih, prinsip, dan implikasi bangunan dalam koridor fikih arsitektur yang meliputi bangunan wajib, bangunan sunnah, bangunan mubah, dan bangunan haram. Sementara itu, implikasi dari dasar hukum bertelangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan yang meliputi hukum bahaya yang timbul dari bau tidak sedap. Lalu hukum bahaya yang lahir dari suara dan gaduhan, hukum bahaya yang muncul dari asap dan debu, hukum bahaya yang terjadi sebab pembangunan kios, asap perdagangan. Lebih lanjut, implikasi dari dasar hukum bertetangga dalam dan kerusakan tatanan hidup bermasyarakat bagi sebuah bangunan yang meliputi hukum bahaya yang timbul sebab menghalangi pencahayaan bangunan tetangga dan hukum bahaya membangun bangunan yang bisa melihat aurat atau kehidupan privat orang lain di dalam bangunannya. Pokok-pokok masalah dalam kajian arsitektur. Menurut Zarkani tahun 2006, di antara pokok kajian fikih arsitektur adalah ragam hukum fikih, prinsip, dan implikasi bangunan. Ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan maqasidus syariat dalam konteks fikih arsitektur. Kaidah fikih, usul fikih, dan terminologi fikih yang berkaitan erat dengan arsitektur bangunan, desain planning sebuah kota, implikasi dari dasar hukum bertetangga, dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan, permasalahan seputar pembangunan dinding, yaitu regulasi seputar pembangunan jalan, prinsip dan hukum pemanfaatan tanah perkotaan untuk perumahan, tempat ibadah, perindustrian, dan perdagangan, pencabutan hak milik, yaitu seni dan keindahan dalam fikih arsitektur. Air, pemanfaatan, bangunan, dan perusakan
dan konsep pasar, rumah, dan masjid dalam fikih arsitektur. Selanjutnya, permasalahan seputar pembangunan dinding ini mencakup hukum membangun dan memanfaatkan satu dinding yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Dan kaidah prinsip menghindari terjadinya bahaya dalam membangun sebuah dinding, regulasi seputar pembangunan jalan yang membahas prinsip pembukaan pembangunan dan perluasan jalan, hak jalan, dan orang yang menggunakan jalan, dan pembangunan pintu yang menghadap jalan tembus, jalan buntu. Bisa kita simpulkan bahwa konsep dasar bangunan arsitektur Islam adalah cara membangun sebagaimana ditentukan hukum syariah tanpa batasan terhadap tempat dan fungsi bangunan, namun lebih kepada karakter Islami dan hubungannya dengan desain bentuk dan dekorasi. Konsep pembangunan dan keindahan berdasarkan Al-Quran inilah yang terdapat dalam arsitektur Islam. Keindahan arsitektur Islam, syarat makna. Setiap detailnya mengandung unsur simbolisme dan mendalam. Salah satu makna yang terbaca dalam arsitektur Islam adalah kekaguman manusia terhadap keindahan dan estetika yang tak lepas dari penyerahan diri pada keagungan Sang Khalik. Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek bersinggungan setiap anggota masyarakat. Kecenderungan bentuk arsitektur bangunan dan berbagai persoalan seputar bangunan yang dikemukakan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Objek kajian fikih adalah interaksi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Penyetus fikih arsitektur adalah ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi. Bahwa kajian fikih arsitektur adalah hukum fikih sebagai jargon legal law atau korelatif law dalam konteks sebuah bangunan. Sementara itu, epistemologi Islam fikih arsitektur merupakan bagian dari metodologi nalar bayani sekaligus berani berakhir strategi istinbat al-ahkam dalam fikih arsitektur adalah Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan kaidah fikih. Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi dasar penelitian fikih arsitektur yang masih langka. Kalau tidak boleh dianggap belum ada lebih lanjut, kajian ini terbatas pada landasan teoritis awal fikih arsitektur sehingga masih menyisakan ruang penelitian luas bagi peneliti lain dalam bidang fikih arsitektur secara khusus dan arsitektur Islam secara umum. Adapun saran yang saya berikan yaitu agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta dan seisinya. Oleh karena itu sudah semestinya dalam merancang para arsitek muslim senantiasa berusaha agar rancangan bermakna, memberikan manfaat bagi lingkungan atau kawasan di mana bangunan itu didirikan. Lebih jauh harus dihindari pula merancang bangunan
yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, yang justru mendekatkan kepada kemubaziran. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mohon jika ada kata maupun perbuatan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.